Sebuah permukiman di Kecamatan Krian, Sidoarjo menjadi sentra pangkas rambut. Di jalanan sepanjang sekitar 500 meter ada 13 kios pangkas rambut. Tiap kios punya pelanggan fanatiknya masing-masing. Dan beragam cerita dari balik tangan terampil para juru pangkas ini pun menjadi warna sisi kota Sidoarjo. Sekitar 2 jam lagi saya ada jadwal live di kawasan Krian, tapi rambut saya sudah kayak sarang burung. Dan kebetulan di kawasan sana ada banyak barbershop atau pangkas rambut yang buka. Saya akan ke sana supaya tambah cakep nanti waktu live. Di kiri kanan jalan sepanjang ruas Jagalan 1 Krian Sidoarjo ini berderet belasan kios pangkas rambut. Ada yang berhadapan, banyak juga yang bersebelahan. Mereka selalu up to date dengan model rambut terbaru. Mulet, brush fade, French curl, coma hair, atau undercut. Bisa dipesan di sini. Ada yang sudah punya model rambut favorit, tapi ada juga yang minta pertimbangan para juru pangkas rambut. Potongan seperti apa yang cocok untuk mereka. Di kawasan Jagalan ini ada paling tidak 13 tempat pangkas rambut. Nah, saya akan mencoba ke salah satunya supaya rambut saya yang kayak sarang burung ini nantinya cakep kayak sarang eo. Ubur-ubur ikan lele, waktunya cukur le. Oh, dipotong apa, Mas? Kebanyakan para juru pangkas rambut di sini tidak pernah belajar memotong rambut secara formal melalui kursus. Skill mereka dapatkan dari pengalaman dan juga jam terbang. Sesekali juga dari menonton video tutorial di media sosial. Seperti Wahyu Alex yang memangkas rambut saya. Mantan pekerja di resto siap saji ini memutuskan banting setir karena antara penghasilan dengan jadwal kerja di resto selama 3 tahun. Wah, dirasa tidak sesuai. Menjadi capster atau juru pangkas rambut bisa memberinya penghasilan lebih. Di awal belajar, ini ibarat kerja sosial baginya. Selama 3 bulan, ia hanya menyapu potongan rambut dan melihat bagaimana cara memotong. Tidak digaji. Kadangkala membelikan minuman buat orang yang bersedia dipotong rambutnya untuk praktek memangkas rambut. Mas, ini Anda bisa motong gini kursus atau apa, Mas? Saya pertama motong ya belajar dari otodidak, Om. Loh, itu otodidak. Terus orang-orang pertama yang Mas potong siapa? Orang-orang yang pertama saya potong ya tukang beca, pengemis, terus orang yang tidak mampu gitu. Loh, hasilnya? Hasilnya ya alhamdulillah step by step ya bisa. Loh, step by step lah. Terus saya ini gimana? Ya, tenang aja. Oh, sudah pengalaman. Alhamdulillah saya sudah mulai dari 2015 lah saya motong. Oh, hampir 10 tahun berarti ya. Oh, oke, gas terus. Setiap kios memiliki pelanggan fanatik masing-masing. Bahkan nih, ada pelanggan yang hanya cocok dengan hasil potongan juru pangkas tertentu. Seperti Fafan yang sehari-hari bekerja sebagai pasukan pemadam kebakaran. Meski sering bertarung memadamkan api, baginya tampil rapi adalah sebuah keharusan. Karena orangnya yang motong ramah dan hasilnya memuaskan. Pernah nggak potong di daerah lain selain di Jagalan? Hasilnya? Sering sih, cuma kadang kan potongannya kurang puas di hati, kurang berkenan gitu loh. Kayak modelnya nggak sesuai dengan keinginan kita. Tua, muda, pangkas rambutnya di sini. Bahkan beberapa tempat cukur rambut menyediakan mobil-mobilan untuk anak-anak supaya tidak takut saat rambutnya dipotong. Sebenarnya potong rambut di Jagalan 1 ini untuk laki-laki, tapi ada juga loh perempuan yang minta rambutnya dipotong di sini dengan model pendek seperti rambut laki-laki. Wow. Para juru pangkas ini mendapatkan penghasilan melalui berbagai sistem bagi hasil dengan pemilik kios. Ada yang mendapat Rp10.000 tiap kepala, tapi ada juga yang harus setor Rp50.000 dulu atau 3 orang pertama yang rambutnya mereka pangkas. Pembayaran orang keempat dan seterusnya boleh mereka ambil. Keberadaan belasan kios pangkas rambut di sini tidak lepas dari peran Muhammad Mutrofin atau Rofin, juru pangkas rambut Mas Bro. Pada tahun 2011, ia dan seorang temannya menjadi pionir membuka jasa potong rambut di Jagalan 1, lalu keduanya pecah kongsi. Sebuah hal yang biasa di dunia bisnis. Lama-kelamaan kios-kios pangkas rambut mulai menjamur. Dan hebatnya, semua mampu bertahan dan punya pelanggan setia. Sebagian besar juru pangkas adalah pendatang.
Warga setempat justru jarang yang terjun ke pekerjaan ini. Para pemangkas rambut di sini mencoba berbagai cara agar selalu kompak supaya mata pencaharian mereka tidak terpangkas. Kita terutama sharing-sharing sama teman yang gimana sih sulitnya itu. Sulitnya tren seumpama potongan basket ya. Itu kan harus ngefit itu antara gradasi sama line harus serata mungkin kan. Nah, itu gimana? Sharing sama teman-teman. Jadi, oh gini pakai ukuran nomor setengah, nomor 0, nah gini cara menghapusnya. Jadi yo dipraktekkan sama teman-teman juga. Pastinya banyak mimpi yang ingin diwujudkan para juru pangkas rambut di sini. Salah satunya tidak lagi jadi buruh tapi punya usaha pangkas rambut sendiri. Kalau pengen punya buka sendiri pasti ada. Tinggal nunggu timing yang pas saja. Apa timing yang pas itu? Pertama sih konsisten dulu. Modal kan ngikuti Om. Kalau konsisten dalam hal buka pagi, konsisten terus, nah itu bisa melancarkan usaha kita nanti kalau pas buka sendiri. Saya pun punya mimpi sebelum kesini, yaitu bisa kelihatan muda 20 tahun. Ini adalah saya sebelum potong dengan penampakan rambut masih seperti tumpukan jerami. Dan hanya dalam waktu 15 menit, wow, mimpi saya terwujud. Sekarang saya jadi cowok paling ganteng se-Indonesia Raya. Nah, setelah cukur selama kurang lebih 15 menit, juga keramas, sekarang saya sudah ganteng dan siap untuk live report untuk CNN Indonesia. Andreas Wicaksono, Didin Iswandani, Sidoarjo, Jawa Timur.